Ya, shalom, Eros, apa kabar? Puji Tuhan kita balik lagi bersama-sama di ibadah online. Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah online kami, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami Bapa. Pada hari ini Tuhan, Engkau berkati Bapa ibadah online kami ya Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang beracara Bapa dari awal hingga akhirnya ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Panjang
Ku cahaya bagimu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
Jadikanku bejanamu untuk memuliaanmu. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Untuk haleluya, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Mengiringmu Yesus, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu Bapa. Sebenarnya kami akan mendengarkan sedikit Bapa dari sharing firman-Mu Tuhan. Kau berkati Bapa setiap orang-orang Bapa yang akan membawakan sharing-Mu ya Tuhan. Kau berkati Bapa, biarlah Bapa apapun Bapa yang sharingkan Bapa bisa menuangkan isi hati-Mu Bapa, bisa merema juga dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya, apa kabar? Jadi minggu lalu kita nggak ada ibadah, mohon maaf. Dan sebenarnya hari ini juga masih belum ada, tapi gue usahain supaya hari ini kita bisa ada dan biar kita bisa sama-sama ibadah online. Hari ini gue nggak bakal panjang-panjang sih sebenarnya buat bawa sharing, karena ya seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya hari ini juga masih belum ada. Tapi hari ini gue mau bawa satu topik yang menurut gue sama-sama kita belajar, yang mengena dalam hidupku juga. Jadi mari kita langsung aja buka di Markus 4 ayat 35. Nah, kalau misalnya kalian udah dapat semua di situ, perikopnya angin ribut diredakan. Semuanya kita baca dulu deh. Markus 4 ayat 35, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta
mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, puji Tuhan. Kita bisa lihat di situ kalau misalnya angin ribut diredakan, di mana Tuhan juga ada sama-sama di dalam perahu, tapi murid-murid tetap ketakutan kayak gitu kan. Kalau nggak salah firman ini udah dibawakan di umum minggu lalu, dan menurut gue ini adalah salah satu yang mengena buat gue juga, karena terkadang dalam kehidupan kita suka suka lupa kalau misalnya Tuhan itu ada bersama-sama kita, dan kita lupa akan kuasa-kuasanya yang ada dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita meskipun kita tahu kita ada Tuhan bersama dengan kita tetap takut gitu. Seringkali jangankan menghadapi hal yang besar, menghadapi hal yang sepele pun terkadang kita juga takut, karena kita merasa kok Tuhan gak ada ya sama-sama, kok kuasa Tuhan kok gak ada ya. Padahal apapun yang udah dilakukan ya sehari-hari, apapun yang emang kita biasa kita lakukan, itu semua kan gak serta-merta hasil kerja keras kita, tapi itu adalah hasil dari emang kita yang melakukan, tapi itu melalui campur tangannya Tuhan. Kalau nggak mungkin kita bisa sampai sekarang kayak gitu. Mungkin misalnya kalian dapat pekerjaan yang baik, atau mungkin kalian ditempatkan di sebuah sekolah yang yang emang kalian pengenin, universitas yang kalian SBMPTN yang kalian mau kayak gitu, universitas negeri, sekolah negeri kayak gitu. Nggak mungkin kita kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita dalam saat-saat ini juga, gue juga merasa kayak gitu, seringkali kita berpikir seperti demikian ya kan. Ya, kita mulai gentar bimbang kalau misalnya iya nggak sih, kalau misalnya Tuhan tuh benar sama-sama kita, tapi kok kuasanya kok nggak kelihatan ya kayak gitu. Yang bisa gue kasih satu hal yang gue bisa tekanin sih, Tuhan nggak pernah diem kayak gitu. Meskipun dia sama-sama kita, masa sih kalau misalnya angin ribut kayak gitu kan, yang kayak tadi di cerita tadi, di firman tadi, angin ribut, kapal yang sama-sama dinaikin Tuhan juga, sama-sama naikin Yesus sama murid-muridnya, kena air, terus Yesusnya itu nggak biarin aja gitu bakal mati semuanya, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Pasti kita harus percaya kayak gitu, murid-muridnya harus percaya sama Yesus, karena ya nggak mungkin Yesus itu meninggalkan mereka kayak gitu, meninggalkan mereka mati begitu saja. Karena gue yakin dan percaya kalau misalnya Yesus itu care sama murid-muridnya juga, dan ketika Yesus melihat murid-murid takut, ya dia juga mungkin kesel kayak gitu, kenapa lu takut kayak gitu kan. Nah sama kayak kita juga, kita sama-sama di di pandemi ini anggaplah kita ada dalam kapal itu. Pandemi ini Tuhan ada sama-sama kita gitu kan. Meskipun kita mungkin mengalami
masalah, mengalami angin ribut itu, mengalami badai, mengalami gelombang, ya banjir di dalam kapal kita di dalam pandemi ini. Ya bisa dibilang kayak kita sekolah offline, kita ngampus offline, kita mungkin masalah perekonomian atau mungkin ada masalah sakit penyakit dan lain sebagainya. Gue yakin Tuhan nggak berhenti bekerja sampai di sini, karena kalau misalnya kalian bisa sampai sekarang ada, itu bukan karena kalian, sekali lagi itu karena emang Tuhan yang membantu kalian, Tuhan yang memberikan kalian kekuatan kayak gitu, bisa kalian sampai saat ini gitu. Kadang mungkin kalian juga mikir kayak gitu kan, kalau misalnya kalau misalnya Tuhan udah tahu gue kesusahan, kok dia nggak langsung bantu gue kayak gitu, kok dia nggak malah dibiarin kayak gitu kan. Satu dan dua hal lain, satu atau dua hal yang ada di pikiran gue kayak gini. Yang pertama, Tuhan mau kita belajar kayak gitu. Tuhan mau kita belajar seberapa percayakah iman kita kepada Dia, seberapa percaya iman kita kepada Dia, sehingga kita berserah di dalam Dia kayak gitu. Jadi kita nggak mengandalkan kekuatan kita, karena kita tahu kalau misalnya kita mengandalkan kekuatan kita doang, ya nggak ada penyelesaian. Yang ada malah kita mungkin bisa di awal, tapi lama-lama pasti kita akan capek. Yang kedua, Tuhan mau kita meminta kepadanya, Tuhan mau kita berdoa kayak gitu, berserah juga sih terutama. Tuhan mau kita berserah, Dia ingin menyerahkan semua permasalahan kita kepadanya, sehingga biar Dia yang bisa menyelesaikan semuanya kayak gitu. Dan kita nggak boleh takut kayak gitu. Kita nggak boleh takut dalam masa-masa sukar seperti ini. Gue pun sering kali gentar emang, tapi terkadang gue selalu diingatkan kembali kalau misalnya Tuhan itu tetap baik dalam hidup gue, meskipun banyak hal yang mungkin membuat gue nggak bersemangat, mulai bosan, mulai jenuh. Tapi gue berusaha untuk tetap bangkit lagi, gue berusaha untuk mulai lagi, meskipun gue tahu kalau misalnya hal itu emang sulit didapatkan, tapi ya makanya gue harus terus berusaha gitu. Jadi kan setiap pengalaman lo itu jadikan setiap masa lalu itu pengalaman, jangan lo lihat-lihat lagi, tapi kita jadikan itu sebuah momentum kita, supaya di kedepannya itu kita nggak masuk ke dalam lubang yang sama gitu. Itu aja sih yang mau gue sampaikan pada hari ini. Video ini mungkin bakal tayangnya telat juga, nggak hari Sabtu. Sekali lagi mohon maaf, karena ya banyak hal yang tadi gue bilang juga kan. Ya itu aja. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu dalam doa dulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih sayang Bapak pada kami semua ya Tuhan. Engkau berarti Bapak setiap kami ya Bapak. Biarlah Bapak firman Bapak yang telah disampaikan ya Tuhan bisa merema dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah Bapak Engkau yang terus Bapak hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Saya yakin dan percaya ya Bapak, Engkau Bapak selalu menyertai kami Bapak, apapun Bapak yang menjadi permasalahan kita, pergumulan kita ya Bapak, ataupun mungkin kita sedang dalam sebuah permasalahan yang lebih besar lagi ya Bapak, pandemi ini ya Tuhan. Engkau yang berkati ya Bapak, biarlah Bapak Engkau yang membantu kami Bapak melewati hari-hari ini ya Bapak, karena hanya dengan Engkau lah Bapak kami dapat terus Bapak bangkit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau
berarti anak-anakku Bapa yang ada di rumah ya Tuhan, biarlah Bapa Engkau yang sertai mereka ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Bapa kehendak-Mu menjadi kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya, amin. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin bisa membantu melayani, bisa hubungin gua atau mungkin hubungin Jose atau Delvos atau Dinda kayak gitu, biar kita juga bisa terbantu kayak gitu. Atau mungkin kalian bisa kasih kita saran atau kritik di komentar, di kolom komentar YouTube kayak gitu kan. Ya itu aja sih. Soalnya kalian sangat dibutuhkan, kalian sangat berarti. Gue mau kalian bisa bertumbuh setiap harinya bersama-sama kayak gitu, gue sama kalian kayak gitu. Oke, itu aja, terima kasih.